Saya cuma mau mengingatkan bahwa itu satu bukti kamu orang yang salah buat duduk di sini. Dompetnya udah kembali. Persoalannya bukan itu. Tapi pasar sudah terlanjur jadi tempat yang enggak aman. Kita ini orang, bukan sapi. Yes. Yang bilang sapi siapa? Nggak ada. Dimas kecopetan di pasar. Bantu saya nyari copet sama dompetnya. Saya udah nggak jadi copet, udah nggak berurusan dengan kerjaan copet. Kita udah dapat 5 dompet hari ini. Kita lapor dulu ke bos. Siapa yang lapor kakang dompet Dimas hilang? Nggak ada. Akang tahu dari mana dompet Dimas hilang? Memangnya dompet Imas hilang? Satu lagi. Tambah. Berapa? 3 piring jadinya 30.000. Kamu sarapan nasi kuning 3 piring? Ya, kenapa? Ada masalah? Enggak. Bangun. Turun. Pisang, bala-bala, tahu dicampur aja 20. Kamu udah sarapan nasi kuning 3 piring. Belum kenyang. Ini mah buat cemilan aja. Ini masih pagi, jangan marah-marah dulu. Ini nanti mau ke salon. Mau apa? Mau facial sama luluran. Biar wajah jadi cerah, terus kulit Nining jadi bening. Ya udah. Akang udah ke perumahan yang Nining bilang. Udah tanya-tanya harga sama gimana kreditnya. Belum. Kenapa belum? Belum sempet. Alasan.
Hati-hati di jalan, utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Si Una udah datang. Udah, Bos. Disiram nggak? Bos ke dalam tuh nyariin kamu. Iya, ntar juga ketemu. Lihat si Unang. Halo, Kamu di mana? di pos. Lagi apa? Lebih santai aja, Bos. Sini. Ada apa, Bos? Tugas kamu lagi iuran sama jaga keamanan di pasar. Bukan duduk santai di pos. Kang, ada. Ini. 1, 2, 3. Ya, ada apa? Saya mau minta pendapat Akang. Soal apa? Dulu saya nikahin Nining karena dia cantik, baik, masih muda. Terus nerima saya apa adanya. Sekarang jelek, jahat, udah tua, terus sudah nggak mau nerima kamu apa adanya. Bukan gitu, Kang. Dia masih cantik, belum tua, tapi sekarang jadi kurang baik. Saya yang punya duit, dia yang berubah. Yang di kepalanya itu ke mall, belanja baju, ke salon. Terus ngorong-ngorong supaya beli rumah baru kredit. Kalau istri kamu beli baju, ke salon, jadi gaya, jadi cantik, itu kan bagus. Kalau dia minta beli rumah baru, itu sebetulnya rumah buat kamu juga, ya kan? Iya, tapi saya jadi nggak punya simpenan. Nggak bisa ngumpulin modal. Saya mau bisnis lele lagi. Ngomong sama istri kamu. Soal bisnis lele, Iya, dia nggak setuju. Dia takut saya rugi lagi. berarti dia baik. Dia benar. Dia takut uang kamu hilang. Berarti saya nggak bakal punya bisnis baru. Saya bakal terus tetap di sini. Jangan dong. Kamu kan udah niat seperti saya, pensiun. Tapi istri saya... Masa istri kamu harus saya yang ngurus? Esi? Astagfirullahaladzim. Kamu Esi? Bukan, saya Edo. Saya manggil Esi. Kenapa Cik Edo yang keluar? Saya keluar mau nganterin baskom kosong. Ini HP-nya udah. Cek Edo ngapain di sini? Mau nganterin baskom. Kok diem aja? Aduh! Kirani. Iya teh. Kang, Kirani mau ketemu. Ada apa teh? Kirani perlu pendapat Akang. Iya, nanti saya ke sana. Iya, Kang. Akang harus ke rumah Kang Bahar.
Rumah ini umurnya udah berapa tahun ya? Nggak tahu umur persisnya. Yang pasti rumah ini udah ada sebelum papi nikah sama mami. Papi pernah bilang, biarpun papi bangkrut, gak punya uang, rumah ini gak bakal dijual. Buat anak cucu katanya. Tapi rumah ini bakalan kosong. Tua, nggak kerawat. Itu yang sekarang aku pikirin. Bilang ke Teh Kirani ada saya. Iya, Mas, kopi. iya Kang. Apa kabar? Baik. Boleh duduk? Ya. Kang, Ada apa? Dulu kamu sempat jadi anak buah saya. Saya bos kamu. Mana rasa hormat kamu ke saya? Saya nggak pernah jadi anak buah kamu. Saya waktu itu cuma jadi penyusup. Atas perintah muslihat. Ya. Ya, waktu itu saya kalah cerdik dari muslihat. Saya dengar kemarin di pasar ada kecopetan. Apa urusan kamu? Saya cuma mau mengingatkan bahwa itu satu bukti kamu orang yang salah buat duduk di sini. Dompetnya udah kembali. Persoalannya bukan itu. Tapi pasar sudah terlanjur jadi tempat yang enggak aman. Kang Nus dan keluarga bisa tinggal di sini. Saya nggak bisa, Teh. Kalau Kirani besok atau lusa balik ke Jakarta, rumah ini kosong, nggak ada yang rawat. Kalau soal ngerawat, biar saya yang tanggung jawab. Saya bisa nyuruh orang buat bersih-bersih setiap hari. Kenapa Kang Nus nggak bisa tinggal di sini? Papi cuma bilang ke Akang, Akang boleh kapan aja ke sini, tapi nggak nyuruh Akang tinggal di sini. Nggak pernah bilang Akang boleh tinggal di sini. Kirani yang minta Akang. Maaf Teh, saya nggak bisa. Teteh boleh pergi, biar Akang yang tanggung jawab soal perawatan rumah ini. Tapi Akang nggak bisa tinggal di sini.